Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Kartika Putri, M. Ali Aziz, Tuti Arifah, dan Fira Nadia Pratiwi. Di sini kami akan mencoba menjelaskan tentang uji T dengan menggunakan SPS. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu uji T. Uji T atau t-test adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan dari H0 yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean sampel yang diambil secara random atau acak dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sebelum melakukan uji T, maka harus memenuhi asumsi normalitas terlebih dahulu. Penggolongan uji T ada dua, yaitu uji T 1 sampel dan uji T 2 sampel. Kemudian uji T 2 sampel dibagi lagi menjadi dua, yaitu uji T 2 sampel berhubungan atau dependen dan uji T 2 sampel terpisah atau independen. Kemudian dasar pengambilan keputusan dalam uji T ada dua, yaitu yang pertama berdasarkan T-tabel dan yang kedua berdasarkan nilai signifikansi. Oke, yang pertama berdasarkan T-tabel. Jika T hitung kurang dari atau sama dengan T-tabel, maka H0 diterima. Kemudian, jika T hitung lebih besar daripada T-tabel, maka HA yang diterima. Kemudian yang kedua berdasarkan nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Kemudian, jika nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05, maka H0-nya ditolak atau HA yang diterima. Kemudian ini ada tabel distribusi T. Di sini nanti digunakan sebagai pembanding dengan T hitung. Nah, T hitung dan T tabel ini nanti digunakan untuk membuat keputusan apakah yang diterima itu H0 atau HA-nya. Kemudian yang selanjutnya, uji one sample t-test. Nah, konsep dasarnya, uji one sample t-test ini sering disebut juga dengan uji T satu sampel. Tujuan dari uji T ini yaitu membandingkan nilai rata-rata sampel yang diteliti dengan nilai rata-rata populasi yang sudah ada. Kemudian, uji ini termasuk dalam uji statistik parametrik. Oleh karena itu, maka data harus terdistribusi normal terlebih dahulu. Oke, di sini kami punya kasus. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar IPA siswa yang aktif di organisasi adalah 73. Peneliti memiliki data nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di organisasi sebagai berikut. Nah, ini data nilai rata-rata siswa yang aktif dalam organisasi. Kemudian sebelum kita lanjut, kita harus membuat yang namanya hipotesis nol atau dan HA-nya ya, atau hipotesis alternatifnya. H0 yang kita gunakan yaitu nilai rata-rata hasil belajar IPA siswa yang aktif di organisasi adalah 73. Kemudian H alternatifnya nilai rata-rata hasil belajar IPA siswa yang aktif di organisasi tidak sama dengan 73. Oke, sekarang kita menuju ke SPSS-nya ya. Oke, sebelumnya kita membuat label sesuai dengan kebutuhan di menu variable view. Nah, di sini kita ketikkan hasil, kemudian tipenya numerik, labelnya kita pilih hasil belajar, kemudian ini scale. Nah, kemudian kita melakukan input data di data view. Karena ini harus terdistribusi normal, maka kita lakukan uji normalitas terlebih dahulu. Itu yang pertama, klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian pilih explore. Nah, di sini saat kita menuliskan hasil belajar di sini, nanti kita klik ini akan muncul di dependent list. Nah, saat kita klik statistik,
maka akan muncul yang namanya confidence interval for min. 95% artinya taraf signifikansi yang kita gunakan sebesar 5% atau 0,05 dan tingkat kepercayaan kita yaitu sebesar 95%. Oke, kalau sudah kita klik continue. Terus pada plots, kita pilih factor level together, stem and leaf. Kemudian jangan lupa untuk mencentang normality plots with test, karena di sini kita akan menguji normalitas data tersebut. Kalau sudah kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada dua tabel. Yang pertama tabel deskriptif yang terdiri dari min, median, variasi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu tabel test of normality atau uji normalitasnya. Nah, di sini yang perlu kita soroti yaitu pada Shapiro-Wilk, karena jumlah data yang kita gunakan kecil atau kurang dari 50. Kemudian dengan DF12 diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,072. Data dikatakan normal jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Maaf, saya ulangi. Sebuah data dikatakan normal jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05. Nah, di sini diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,072, artinya lebih dari 0,05, maka bisa dikatakan bahwa data tersebut terdistribusi normal. Oke, setelah itu kita uji T. Klik Analyze, kemudian kita pilih Compare Means, kemudian kita pilih One Sample T-Test. Nah, biasanya kita menuliskan hasil belajar ini di sini terlebih dahulu. Kemudian kita klik di sini akan muncul. Nah, kita di sini klik test value. Artinya nilai rata-rata yang akan kita bandingkan itu berapa. Kalau dalam contoh kasus tersebut nilai rata-rata yang kita bandingkan itu 73. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini muncul dua tabel, yaitu tabel One Sample Statistic dan One Sample Test. Pada One Sample Statistic ini diperoleh N atau jumlah datanya sebanyak 12, kemudian diperoleh rata-rata, standar deviasi atau simpangan vakum, kemudian standar error rata-ratanya seperti ini ya. Kemudian untuk yang One Sample T-Test, nah di sini yang perlu kita soroti yaitu di bagian signifikasi tutile. Nah, diperoleh nilai 0,001. Seperti yang sudah kami katakan tadi bahwa jika signifikansi tutilenya kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak dan HA diterima. Ya, ini 0,001 kurang dari 0,005. Kemudian T hitungnya di sini tertera 4,565. T hitung 4,565. Nah, itu dengan T tabel 2,201, maka dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak, kemudian HA diterima. Sehingga bisa dikatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar IPA siswa yang aktif di organisasi tidak sama dengan 73. Kemudian ini perhitungan manual dari uji T1 sampelnya, diperoleh T hitung sebesar 4,55. Kemudian yang selanjutnya kita beralih ke uji independen sampel T-Test. Konsep dasarnya,
sering disebut juga dengan uji beda rata-rata dua sampel bebas. Tujuan dari uji independent sample t-test ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua sampel yang tidak berpasangan atau bebas. Kemudian uji T2 sampel independen ini harus memenuhi distribusi normal dan homogen. Kemudian untuk contoh kasusnya, seorang guru ingin melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar IPA siswa pada kelompok 1 dengan kelompok 2. Guru tersebut menerapkan metode belajar ceramah pada kelompok 1 dan metode diskusi pada kelompok 2. Dapatkan data hasil belajar sebagai berikut. Nah, ini data kelompok 1, nah ini data kelompok 2. Kemudian kita harus membuat H0 dan HA-nya dulu. H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian HA-nya ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, langsung saja kita beralih ke SPSS-nya. Nah, di sini kita mempunyai data ya. Di sini ada hasilnya dan juga ada kelompoknya. Oke, sebelumnya kita buat label sesuai dengan kebutuhan di menu variable view. Nah, di sini kita isikan hasil, kemudian kelompok. Di sini numerik-numerik semua. Di sini terserah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian labelnya kita isi hasil belajar dan juga kelompok. Nah, jangan lupa untuk mengisi value yang bagian kelompok. Seperti ini misalnya. Nah, di sini kita tuliskan value-nya metode ceramah. Ini ya. Kemudian yang kedua kita isikan metode diskusi. Kalau sudah kita klik OK. Kalau sudah kita input data di data view. Nah, ini kita isikan atau input data di sini. Pada hasil kita klik seperti ini. Pada kelompok, tadi yang kelompok 1 kita beri nomor 1, kemudian yang kelompok 2 kita beri nomor 2. Oke, selanjutnya kita uji T-nya ya. Klik Analyze. Kemudian kita klik Compare Mean. Kemudian kita pilih yang Independent Sample t-Test. Akan muncul seperti ini ya. Tadinya kita tulisnya di sini, kemudian jika kita klik tanda panah akan muncul di sini. Nah, di sini jangan lupa define group. Nah, di define group, grup 1 kita isikan dengan angka 1, grup 2 kita isikan dengan angka 2. Kalau sudah kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini didapatkan dua tabel. Yang pertama grup statistik atau statistik deskriptifnya ya. Nah, di sini jelas ada perbedaan rata-rata. Kelas yang pertama rata-ratanya 75,667, kemudian kelas yang kedua rata-ratanya 84. Nah, kemudian pada tabel independent sample t-test ada yang namanya equal variance assumption. Nah, di sini didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,804. Karena nilai signifikansi 0,804 lebih besar daripada 0,05, maka variansi data antara kelompok 1 dengan metode ceramah dengan data kelompok 2 dengan metode diskusi ini variansinya berarti
datanya homogen ya. Kemudian untuk sigtotyl, nah ini didapatkan 0,174. 0,174 itu lebih besar daripada 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa HO diterima dan HA-nya ditolak. Kemudian untuk T hitungnya kita ketemu negatif 1475. Nah, negatif ini sebenarnya menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada kelompok 1 itu lebih kecil daripada nilai rata-rata yang kelompok 2 ya. Nah, T hitungnya 1,475 dengan DF sebesar 9. DF-nya sebesar 9. Jika kita hitung pada T-tabel itu ya, T-tabelnya ketemu 2,262. Artinya T hitung kurang dari T-tabel. Maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar siswa dengan metode ceramah dan dengan metode diskusi. Kemudian nah ini perhitungan manual uji T2 sampel independennya. Kita cari standar deviasi dari kelompok 1, standar deviasi kelompok 2, kemudian didapatkan T hitung sebesar min 1,55. Nah ini didapatkan nilai NK1 plus minus 2,0808. Oke, yang selanjutnya yaitu uji Poirot atau Dependent Sample T-Test. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui konsep dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama, uji Poirot atau Dependent Sample T-Test ini sering disebut juga dengan uji beda rata-rata dua sampel yang berhubungan. Kemudian tujuan dari uji ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua sampel yang berpasangan. Kemudian uji T2 sampel dependent ini termasuk uji statistik parametrik, maka datanya harus terdistribusi normal dan homogen. Kemudian untuk contoh kasusnya, guru ingin mengetahui pengaruh penggunaan modal pembelajaran reciprocal learning terhadap hasil belajar siswa. Kemudian guru melakukan pretest dan posttest. Adapun hasil pretestnya seperti ini dan posttestnya hasil datanya adalah seperti ini. Nah, sebelumnya kita harus membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya terlebih dahulu. Nah, H0-nya yaitu tidak ada perbedaan hasil belajar sebelum dan setelah penggunaan modal pembelajaran reciprocal learning. Untuk HA-nya ada perbedaan hasil belajar sebelum dan setelah penggunaan modal pembelajaran reciprocal learning. Untuk itu kita langsung saja ke SPSS-nya ya, yang ini. Nah, sebelumnya kita klik di variabel view dulu. Kita memasukkan label, di sini namanya kita ganti pretest dan posttest. Kemudian di sini juga pretest dan posttest. Kalau sudah, kita input data di data view. Nah, ini sudah saya ketikkan datanya pretest seperti ini, data posttest seperti ini. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan menguji uji T Poirot atau Dependent T-Test. Pertama klik Analyze, kemudian klik Compare Means, dan pilih yang Poirot Sample T-Test. Oke, yang pretest kita masukkan ke variabel 1, posttest kita masukkan ke variabel 2. Jika sudah, klik OK. Nah, di sini ada 3 tabel ya. Yang pertama Poirot Sample Statistik, kemudian yang kedua Poirot Sample Correlation, dan yang ketiga Poirot Sample Test. Nah,
Untuk pirate sample statistik, ini berarti kita melihatnya dari deskriptif statistiknya. Nah, di sini jelas ada perbedaan rata-rata ya antara pretest dan posttest. Di pretest itu 63, kemudian yang di posttest rata-ratanya 71,46. Kemudian di pirate sample correlation ini terdapat nilai signifikansi 0,428, kemudian nilai korelasinya 0,241. Karena nilai signifikansinya 0,428 lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima sedangkan HA-nya ditolak. Kemudian untuk T hitungnya, di sini kita temukan T hitungnya sebesar 2,894. Nah, tanda negatif di sini ini berarti menunjukkan bahwa nilai rata-rata data 1 itu lebih kecil daripada nilai rata-rata data 2 ya. Nah, karena T hitung 2,894 dan T tabel untuk DF sebesar 12 ditemukan pada tabel tadi 2,179, maka H0-nya ditolak dan HA diterima. Artinya kesimpulannya terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran reciprocal learning dalam meningkatkan hasil belajar. Kemudian, untuk hasil perhitungan secara manualnya kita peroleh seperti ini. Nah, ini diperoleh SD1 7,449, SD2 9,4657, kemudian sehingga diperoleh T hitung sebesar 2,365. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.